Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan? Doa saya tetap sama, saya senantiasa berdoa seluruh saudaraku terkasih dimanapun berada, semuanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memberitakan namanya, nama di atas segala nama, dan semakin menyaksikan kuasanya. Dan diberkatilah saudaraku terkasih dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam ini saya baru pulang melakukan kunjungan pelayanan kasih dari keluarga gembala dan juga majelis kepada salah satu keluarga jemaat baru di GKRI Kebangkitan dan Hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami boleh mendengar banyak cerita, banyak curahan hati, dan kami boleh menerima, mendoakan, dan memberi support dan dukungan kepada mereka. Dan beberapa hari yang lalu kami juga boleh memenangkan beberapa jiwa dan membawa mereka kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan selama bulan Agustus, terkhusus selama 1 minggu terakhir ini, saya menemukan satu kesimpulan yang utama dan pertama, bahwa di saat seseorang mengakui sebagai orang Kristen tapi dia tidak bergaul karib dengan firman, dia tidak mau taat beribadah, dia tidak mau menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam hidupnya, Tuhan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya jawaban, satu-satunya sumber, satu-satunya tujuan. Hidup orang-orang yang mengaku sebagai Kristen penuh dengan masalah dan pergumulan. Dan setiap orang yang belum percaya kepada Yesus, di saat mereka bermasalah, mereka selalu mencari pertolongan dari orang-orang pintar, katanya dukun-dukun dan paranormal. Tapi ternyata keadaan mereka tidak menjadi semakin baik, tapi semakin runyam dan penuh dengan ikatan dan belenggu kuasa kegelapan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik kita yang mengaku Kristen tapi hari ini belum taat beribadah kepada Tuhan, mari kita bertobat, mari kita berbalik, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budi kita. Dan bagi Anda yang belum mengenali Yesus Kristus Tuhan, mari belajar mengenal Dia, mari panggil namanya di dalam setiap doa Anda, di setiap seruan Anda, di setiap pergumulan Anda. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha mendengar, dan Dia tidak memandang rupa, Dia tidak memandang latar belakang, Dia tidak memandang dosa Anda, Dia tidak mau memperhitungkan masa lalu Anda. Tapi hari ini di saat setiap kita mau datang kepada Tuhan dan berseru kepada namanya, maka Dia akan memberikan jaminan. Terlebih kita yang sedang mengalami pergumulan, beban berat, penindasan dan apapun itu, serta kebingungan dalam perjalanan hidup dan keimanan kita. Di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat 7 dan 8a, firman Tuhan berkata begini: Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang jauh daripada Yesus, yang tidak mau bergaul karib dengan Tuhan dan tidak mau mendengar firman-Nya dan tidak mau hidup taat akan perintah-perintahnya dan tidak mau menjadi Kristen yang sesungguhnya, yaitu Kristen yang mengikuti kehendak Kristus dalam kehidupannya, maka orang-orang itu akan penuh dengan yang namanya kesusahan dan penindasan dan kebingungan, bahkan akan tenggelam ditaklukkan oleh permasalahan dan dunia ini. Maka satu-satunya jalan keluarnya adalah kita harus kembali menyadari bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan kebaikan Tuhan itu menjadikan Ia satu-satunya tempat pengungsian pada waktu kesusahan kita. Jadi kalau kita mengungsi kepada Tuhan, kita akan mendapat jaminan keamanan, pertolongan, perlindungan, dan akhirnya kebebasan. Dan Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, karena setiap kita yang mau berlindung kepadanya akan mendapat jaminan daripadanya. Untuk itu mari kita datang kepadanya. Bahkan di saat kita sudah ditaklukkan, ditenggelamkan oleh permasalahan, pergumulan dan keadaan dunia ini, mari kita datang kepadanya. Karena Tuhan itu baik, dan Dia akan menyeberangkan kita melalui banjir itu dan membawa kita keluar dari banjir itu dan membawa kita ke tanah yang kering. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, berhenti
merasa benar, berhenti merasa mampu, berhenti merasa bisa, berhenti merasa nggak perlu Tuhan. Karena setiap kita akan binasa. Dan jadi jika Anda belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggil namanya. Saya tidak berbicara tentang agama apapun. Siapapun Anda yang namanya manusia, di saat Anda sedang mengalami kesusahan, membutuhkan tempat perlindungan, dan Anda sedang ditenggelamkan oleh keadaan dunia ini, maka datanglah dan berseru panggilan nama Tuhan itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya Yeshua HaMashiach, aku perlu Kau Tuhan. Aku perlu pertolongan, aku perlu perlindunganmu, aku perlu Tuhan keselamatan daripadamu. Maka Dia akan bersegera menolong setiap kita. Karena barang siapa berseru kepada namanya akan mendapatkan jawaban dan pertolongan. Maka Yeremia 33 ayat 3 itu dahsyat sekali, yang kita senantiasa sebut sebagai 911, ya kan? Nomor teleponnya Tuhan, kontaknya Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, dan aku akan melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengahmu seperti yang belum pernah kulakukan. Yes, dahsyat sekali Tuhan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan hari ini saya mendapat suatu cerita dari rekan hamba Tuhan senior yang luar biasa diberkati. Suatu hal yang sangat miris di tengah-tengah kekristenan. Ada orang yang merasa pendeta hebat, ada orang yang merasa pendeta besar, ada orang yang merasa pendeta senior, pendeta paling pintar, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menganggap Yesus itu sama dengan kita. Wah, fatal sekali. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada Anda, jangan pernah mengaku Kristen kalau Anda tidak mau mengikuti Yesus Kristus. Karena orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau Anda tidak mau mengikuti Yesus Kristus, Anda bukan orang Kristen. Jadi berhenti mengaku sebagai orang Kristen. Coret status agamamu dari KTP-mu. Jangan mengaku Kristen kalau Anda tidak mau mengikuti Yesus Kristus, tidak mau menyembah Yesus Kristus, tidak mau taat kepada Yesus Kristus, tidak mau ditebus oleh Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Savior and Redeemer. Jadi sekali lagi, untuk orang-orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berhenti mengaku Kristen. Dan hati-hatilah. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada yang bisa terjadi di luar nama itu. Tapi di dalam nama itu, segala sesuatunya mungkin. Jadi saudaraku, jangan mau diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, ajaran antikris, ajaran si iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan sampai tersesat. Kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran yang mutlak itu. Kembalilah kepada Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya Juru Selamat. Bukan pendetamu, bukan doktrinmu yang menyelamatkan, tapi Yesus Kristus. Jika ada antikris, mereka yang menyamar menjadi malaikat terang, mereka yang menyamar sebagai hamba Tuhan, tapi mereka tidak menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah kebenaran daripada antikris itu. Maka segeralah menjauh dari mereka, tinggalkan mereka, dan kebaskan mereka. Cukup Anda mendoakan dan menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi jauhi mereka. Agar apa? Agar engkau tidak tersesat. Agar jangan ada materai antikris di dalam dirimu, dan engkau akan binasa kekal selama-lama. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan yang baik itu. Karena di luar Tuhan tidak ada yang baik. Mari kita terus mencari wajahnya. Dialah satu-satunya tempat pengungsian pada waktu kesusahan kita. Dan Dia orang yang mengenal setiap orang yang pribadi demi pribadi yang berlindung kepadanya. Dan Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita daripada banjir yang menenggelamkan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini waktunya kita berbalik kepada Tuhan, ini waktunya kita bertobat, ini waktunya kita berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk firman ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan yang baik. Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Untuk itu Tuhan, ini kami datang. Selamatkan kami, lindungi kami, angkat kami.
Kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap saudara-saudara terkasih, untuk setiap orang yang sedang mengalami kesusahan dimanapun berada, yang sedang ditenggelamkan oleh segala hal dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa keselamatan daripada Tuhan melawat mereka. Tuhan mengasihi mereka dan menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan menyatakan hamba-hamba Tuhan untuk menolong mereka. Dan mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberi kelegaan, diberi perlindungan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa untuk setiap orang yang hari ini tidak mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya belas kasih-Mu tetap tercurah, selamatkan mereka. Dan jika tidak Tuhan, Engkau yang akan turun tangan menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Selubung-selubung yang menyelubungi mereka, tipu daya iblis yang menipu mereka, sehingga menyesatkan mereka daripada kebenaran firman-Mu, dirobek, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang terikat, terbelenggu, terselubung oleh kuasa antikris dibebaskan. Mereka akan kembali kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termaterai dalam nama Tuhan Yesus. Namun juga berdoa untuk kota dan bangsa kami, semuanya diberkati, aman dalam perlindungan Tuhan. Presiden, wakil presiden, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Indonesia baru, Indonesia maju, Indonesia diberkati. Indonesia penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Radikalisme, terorisme, perpecahan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Termaterailah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat menikmati perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keselamatan daripada Tuhan, dan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan senantiasa mengajak kita untuk kembali kepada firman yang hidup, sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia, dan kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh setiap angin-angin pengajaran yang bukan daripada Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus makin memberkati. Shalom.